Pasti kalian sering ngerasa males, nunda-nunda kerjaan, terus langsung ngehakimin diri sendiri sebagai pribadi yang tidak disiplin atau tidak produktif. Rasa bersalah ini hampir selalu menghantui setiap kali kita memilih berbaring di kasur daripada menyelesaikan tugas penting. Tapi, sains modern menunjukkan bahwa vonis moral tersebut keliru. Kemalasan bukanlah sekedar kelemahan karakter atau cacat moral, melainkan fenomena biologis dan psikologis yang kompleks. Untuk memahami akar dari perilaku ini, kita harus memulainya dari sejarah evolusi program otak manusia yang dirancang untuk menghemat energi. Tapi apakah kemalasan di era modern ini hanya sekedar warisan purba? Disinilah sains membuka lembaran fakta yang jauh lebih luas dan mengejutkan. Di dalam video ini, kita akan membongkar rahasia kemalasan secara utuh, berdasarkan dari berbagai lapisan disiplin ilmu. Kita akan menelusuri bagaimana otak melakukan kalkulasi bawah sadar antara usaha dan hasil, melalui cost-benefit analysis, serta teori diskon hiperbolik, bagaimana sistem dopamin dan struktur neuroscience mengatur dorongan inisiatif kita, hingga bagaimana jebakan era modern seperti kebiasaan digital dan chip dopamin merusak fokus serta memicu kelelahan keputusan. Nggak cuma itu, kita juga akan menyelami sisi psikologis yang sering diabaikan. Bagaimana stres, kecemasan kinerja, dan standar kesempurnaan akibat ketakutan akan kegagalan yang seringkali menyamar menjadi rasa malas. Bahkan di ujung perjalanan sains ini, kita akan menutupnya dengan sebuah sudut pandang revolusioner, melihat sisi positif dari diamnya otak melalui jaringan istirahat, yang justru menjadi kunci utama lahirnya ide-ide kreatif manusia. Tapi di sisi lain, kita juga harus melihat sisi gelapnya. Kemalasan yang dibiarkan tanpa kendali bukanlah inovasi, melainkan sebuah bumerang yang memicu chronic procrastination, hilangnya potensi diri, kecemasan kronis, dan rusaknya disiplin jangka panjang. Oleh karena itu, penjelasan sains ini tidak bertujuan untuk menormalisasi kemalasan yang destruktif, melainkan mengubah cara pandang kita, bahwa kemalasan adalah sinyal biologis dan psikologis yang perlu didengar. Secara historis dan evolusioner, kecenderungan untuk bermalas-malasan adalah program bertahan hidup pada masa purba. Di masa lalu, ketika makanan dan sumber daya alam sangat terbatas, nenek moyang kita harus menghemat energi seminimal mungkin agar bisa terus hidup dan tidak kehabisan tenaga secara sia-sia. Untuk membuktikan hal ini secara empiris di laboratorium, studi kasus nyatanya, para ilmuwan saraf dari University of British Columbia melakukan sebuah penelitian yang mendalam, yang dipublikasikan dalam jurnal internasional Neuropsychologia. Dalam metodologi riset tersebut, para peneliti menggunakan pemindaian aktivitas listrik otak melalui elektroensefalogram pada partisipan manusia. Partisipan diminta melihat berbagai gambar yang merepresentasikan aktivitas fisik, seperti olahraga, berlari, atau bergerak. Lalu tindakan pasif atau sedenter, seperti duduk santai atau berbaring, lalu merespons secepat mungkin dengan menggerakkan avatar di layar. Temuan empiris dan kesimpulannya sangat mengejutkan. Secara refleks motorik, partisipan sebenarnya lebih cepat merespon gambar yang aktif. Tapi, analisis gelombang otak mengungkapkan fakta biologis yang menarik. Otak partisipan justru harus bekerja jauh lebih keras dan mengeluarkan energi listrik yang ekstra untuk menahan diri agar tidak memilih opsi diam atau santai. Ini membuktikan bahwa dorongan untuk bermalas-malasan adalah jalur default atau bawaan dasar biologis manusia demi konservasi energi. Di balik setiap keputusan untuk menunda suatu pekerjaan atau memilih bersantai-santai daripada menyelesaikan tugas yang berat, otak kita sebenarnya sedang menjalankan sebuah proses komputasi bawah sadar yang sangat rumit. Jauh sebelum kita menyadari rasa malas itu, mekanisme ilmiah yang jelasnya organ pengatur tubuh kita terus-menerus melakukan kalkulasi matematis mental yang dikenal sebagai cost-benefit analysis.
Berdasarkan penelitian dari bidang neuroscience kognitif, seperti studi yang dilakukan di University of Oxford, otak secara konstan menimbang apakah energi mental atau fisik yang harus dikeluarkan sepadan dengan hasil yang akan didapat. Pada individu yang seringkali kelihatan apatis atau malas, ambang batas kalkulasi ini mengalami distorsi. Otak mereka menilai bahwa biaya atau usaha yang dibutuhkan untuk sebuah tugas terasa jauh lebih besar daripada imbalan atau kepuasan yang akan diterima di ujung nanti. Akibat ketidakseimbangan nilai tersebut, otak secara aktif menolak untuk mengirimkan sinyal inisiatif gerak kepada tubuh. Komputasi mental ini semakin diperparah oleh bias kognitif bawaan manusia yang dijelaskan dalam ekonomi perilaku melalui konsep hyperbolic discounting atau diskon hiperbolik. Secara alami, manusia diprogram untuk jauh lebih menghargai kesenangan yang instan di masa kini daripada hasil besar yang baru akan terrealisasi di masa depan. Contoh konsep psikologi perilakunya, ketika seseorang dihadapkan dengan tugas, dengan tenggat waktu yang masih berminggu-minggu lagi, otak kita menilai nilai dari tugas tersebut sangat kecil karena jarak waktunya yang masih jauh. Tapi, seiring berjalannya waktu dan tenggat tersebut semakin dekat, nilai urgensinya melonjak secara drastis dan eksponensial. Kombinasi antara kalkulasi biaya yang dianggap terlalu mahal dan bias kesenangan instan, inilah yang menjelaskan kenapa otak sering memilih jalan pintas untuk diam, bukan karena tidak mampu, melainkan karena sistem nilai di dalam kepala kita sedang mengalami distorsi biologis terhadap waktu dan usaha. Masuk ke ranah biologis, penjelasan kimiawi yang akuratnya, rasa malas dan keengganan untuk bertindak ternyata dikendalikan oleh sistem kimiawi dan struktur anatomi yang sangat presisi di dalam kepala kita. Studi nyatanya, berdasarkan penelitian neuroscience kognitif, seperti riset mendalam dari University of Oxford yang dipimpin oleh pakar neurologi, sistem imbalan di otak memegang kendali penuh atas dorongan seseorang untuk memulai suatu tindakan. Inti dari mekanisme ini adalah dopamin, sebuah neurotransmitter yang bukan sekedar zat kimia kebahagiaan, melainkan penggerak utama dorongan. Studi-studi neuroscience menunjukkan bahwa ketika jalur dopamin kurang aktif atau mengalami hambatan, seseorang akan kehilangan antusiasme internal. Otak gagal menghasilkan sinyal antisipasi imbalan yang cukup kuat untuk membakar semangat, sehingga tugas atau pekerjaan apapun yang ada di depan mata terasa hambar, melelahkan, dan sangat sulit untuk diinisiasi. Selain faktor kimiawi dopamin, struktur anatomi otak juga menentukan apakah seseorang mampu mengeksekusi rencana atau justru terjebak dalam kelumpuhan mental. Dua area kunci yang disorot oleh para ahli saraf adalah prefrontal cortex dan basal ganglia. Korteks prefrontal bertindak sebagai pusat kendali eksekutif tertinggi, wilayah yang bertanggung jawab untuk perencanaan jangka panjang, fokus, dan pengambilan keputusan. Pada individu yang suka menunda atau kelihatan malas, pemindaian pada otak sering menunjukkan penurunan aktivitas di area ini, membuat mereka kesulitan merangkai langkah awal yang terstruktur. Struktur subkortikal bernama ganglia basalis yang bekerja berdampingan erat dengan korteks prefrontal memiliki fungsi vital dalam memfasilitasi gerakan dan motivasi terarah. Secara klinis, disfungsi atau kerusakan pada jalur ganglia basalis terbukti menyebabkan apatis total, di mana seseorang kehilangan inisiatif dan dorongan sukarela sepenuhnya untuk bergerak. Meskipun secara fisik, otot dan tubuh mereka berfungsi dengan sangat normal. Kalau akar kemalasan purba
dan mekanisme biologis otak telah terbentuk selama ribuan tahun, era modern justru menciptakan badai baru yang melumpuhkan produktivitas kita lewat genggaman tangan, gadget, dan kebiasaan digital. Mekanisme kimiawi modernnya, penelitian di bidang neuroscience kognitif dan psikologi media sosial menunjukkan bahwa cara kita berinteraksi dengan teknologi telah membajak sistem imbalan alami otak melalui apa yang disebut sebagai chip dopamin atau dopamin murah. Berbagai riset psikologi perilaku, seperti sebuah studi yang mengkaji dampak infinite scroll dan platform video pendek, membuktikan bahwa aktivitas seperti scrolling layar media sosial tanpa henti atau menonton video berdurasi singkat memberikan lonjakan dopamin yang instan secara terus-menerus, tanpa menuntut usaha fisik atau kognitif yang besar dari penggunanya. Akibat dari banjir dopamin yang instan ini, otak manusia mengalami pergeseran ambang batas kepuasan. Ketika seseorang terbiasa mendapatkan stimulasi cepat dengan tanpa usaha, tugas-tugas di dunia nyata yang membutuhkan konsentrasi tinggi, waktu yang lama, dan usaha mental mendalam, seperti membaca laporan, belajar, atau menyelesaikan pekerjaan kantor, tiba-tiba dirasakan oleh otak sebagai beban yang berkali-kali lipat lebih melelahkan dan membosankan. Fenomena kognitif relevannya, dampak buruk kebiasaan digital ini semakin diperparah oleh fenomena psikologis kognitif yang dikenal sebagai decision fatigue atau kelelahan keputusan, dan task switching atau perpindahan tugas. Penelitian mengenai manajemen perhatian manusia menunjukkan bahwa setiap kali seseorang melompat dari satu aplikasi ke aplikasi lain, misalnya dari membalas pesan yang instan, lalu beralih mengecek email, lompat lagi ke lini masa media sosial, terus balik lagi ke dokumen pekerjaan, korteks frontal harus bekerja ekstra keras untuk membongkar dan memasang ulang fokus konteks pemikiran. Studi neuroscience kognitif mengungkapkan bahwa otak tidak dirancang untuk melakukan multitasking digital secara efektif. Alih-alih efisien, proses ini justru menguras cadangan glukosa dan energi metabolik di korteks prefrontal dengan sangat cepat. Kelelahan mental yang akut inilah yang bermanifestasi sebagai rasa malas yang mendalam, di mana kita merasa begitu terkuras secara mental, padahal secara fisik, kita hanya duduk diam menatap layar ponsel selama berjam-jam. Di balik stigma negatif yang melekat pada kata malas dan kebiasaan berdiam diri, sains modern justru membuka sebuah sudut pandang yang sangat mengejutkan. Tidak semua perilaku tidak beraktivitas atau melamun itu selalu merugikan bagi manusia. Ada perspektif neuroscience yang unik di dalam neuroscience kognitif. Terdapat sekumpulan wilayah di dalam otak yang dikenal sebagai default mode network. Berbagai riset pencitraan otak menunjukkan bahwa area default ini tidak mati atau pasif saat seseorang berhenti bekerja. Sebaliknya, jaringan ini justru menyala sangat aktif ketika seseorang berada dalam kondisi istirahat total, melamun, atau tidak fokus pada tugas luar. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa fase aktivasi default sangat krusial bagi otak untuk melakukan konsolidasi memori, memproses emosi, mengintegrasikan pengalaman masa lalu, serta menghubungkan titik-titik masalah rumit yang gagal dipecahkan saat kita sedang berpikir keras secara sadar. Ada kaitan psikologis yang relevan. Temuan ini juga berkaitan erat dengan penelitian psikologi mengenai need for cognition, sebuah ukuran psikologis yang menunjukkan bahwa individu dengan kebutuhan berpikir yang mendalam seringkali tampak lebih banyak diam, pasif di luar, atau menghabiskan waktu untuk merenung. Bagi kacamata orang awam, mereka mungkin dihakimi sebagai sosok yang malas, padahal bagian dalam otak mereka sedang bekerja secara intensif untuk memproses ide-ide kreatif tingkat tinggi. Oleh karena itu, jeda dari produktivitas bukanlah sebuah dosa atau kelemahan, melainkan bagian alami
dari cara kerja kognitif manusia untuk memulihkan energi sekaligus melahirkan inovasi. Di balik sisi positifnya, bahwa diam dan melamun yang diatur oleh default mode network yang memicu kreativitas, kita juga harus jujur melihat sisi negatifnya secara objektif. Tidak semua fase berdiam diri atau rasa malas itu bermuara pada inovasi. Dalam banyak kasus, kemalasan yang dibiarkan tanpa kendali justru menjadi bumerang yang merusak hidup seseorang. Ketika mekanisme konservasi energi purba, cost-benefit analysis yang terdistorsi, dan bajakan chip dopamin mendominasi tanpa batasan kesadaran, yang terjadi bukanlah pemulihan atau pemikiran kreatif, melainkan kronifikasi penundaan. Sisi gelap dari kemalasan modern adalah hilangnya potensi diri secara perlahan, serta rusaknya disiplin jangka panjang, akibat otak yang terbiasa menyerah pada kenyamanan instan. Pemahaman ilmiah ini bertujuan untuk mengubah cara pandang kita bahwa kemalasan adalah sebuah sinyal biologis dan psikologis yang perlu didengar. Ketika rasa malas itu datang, jadikan itu sebagai alarm untuk mengevaluasi apakah otak kita sedang kelelahan, kekurangan dorongan dopamin sehat, atau mengalami decision fatigue. Dengan memahami cara kerja biologis otak, kita bisa belajar mengenali kapan waktunya beristirahat secara produktif melalui DMN dan kapan waktunya bangkit untuk mengambil tindakan yang nyata.